Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampunya Pak Adi Mursalin, SEMM. Nah, pada video record ini saya akan membahas materi mengenai pengertian ekspor dan impor. Di sini dapat kita lihat pengertian dari ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, secara sederhananya, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Nah, pengertian eksportir ini adalah suatu kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Adapun tujuan dan manfaat ekspor, yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komoditas ekspor Indonesia. Ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling besar tersebut, yang pertama, komoditas karet. Jadi, produk karet Indonesia banyak dikirimkan ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua, produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan lainnya. Yang keempat, produk hasil hutan. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah wool, kertas, dan kayu. Yang kelima, kakao. Produk biji kakao yang akan dikirimkan ke luar negeri ini adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian impor. Impor ini adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Untuk sebagai contohnya, Indonesia tidak mempunyai produk gandum sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri,
maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Tujuan dan manfaat impor. Kegiatan impor memiliki tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Nah, sementara itu tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor ini akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang, serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Komoditas ekspor dan impor. Komoditas adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditas yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Jadi, terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Kita akan bahas pada faktor yang pertama, yaitu mengenai faktor alam. Kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Yang kedua, faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turun mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditas ini. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Yang ketiga, faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditas akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi, keunggulan suatu produk komoditas juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Baiklah, sekian pembahasan dari materi mengenai pengertian ekspor dan impor. Saya ucapkan terima kasih.